Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang tata kalimat yang beranggotakan 1. Estidiah, 2. Nicholas Elan, 3. Megan Aldiansyah. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Sebuah kalimat sekurang-kurangnya memiliki subjek dan predikat, dan diakhiri dengan notasi akhir seperti titik, tanda tanya, dan tanda seru. Beberapa hal yang harus dipahami pada struktur kalimat, yaitu 1. Alat uji kalimat, 2. Ciri-ciri unsur kalimat, 3. Pola kalimat, 4. Kalimat majemuk. Alat uji kalimat. Alat uji kalimat adalah untuk menghasilkan kalimat-kalimat yang benar, kita perlu memperhatikan syarat-syarat penyusunan kalimat. Sekurang-kurangnya memiliki predikat. Apa itu predikat? Predikat ialah salah satu unsur kalimat yang menyatakan kejadian yang dikerjakan oleh subjek. Pada umumnya, predikat berupa kata kerja. Contohnya, 1. Ayah mengunci pintu dan pagar rumah. Predikatnya adalah mengunci. 2. Ibu menutup pintu tokonya. Predikatnya adalah menutup. 3. Adik menangis karena keasikan bermain game. Predikatnya adalah menangis. Saya di sini akan menjelaskan tentang unsur kalimat. Yang merupakan unsur kalimat yaitu 1. Subjek, 2. Predikat, 3. Objek, 4. Pelengkap, dan yang kelima keterangan. Yang pertama, subjek. Subjek dapat diketahui dari jawaban atas pertanyaan siapa atau apa dari predikat. Contoh, mahasiswa mengerjakan tugas makalah. Yang merupakan subjek di sini adalah mahasiswa. Yang kedua, predikat. Predikat dapat diketahui dari jawaban atas pertanyaan bagaimana dan mengapa dari subjek. Contoh, Rina sakit hingga ia tidak masuk sekolah. Menjawab pertanyaan dari mengapa Rina tidak masuk sekolah, dan yang merupakan predikat adalah sakit. Yang ketiga, objek. Objek dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Objek hanya terdapat pada kalimat yang predikatnya berupa kata kerja transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek. Contoh, kakek berternak sapi. Objek di sini adalah sapi dan kata kerja transitif adalah berternak. Dan kakek sebagai subjek. Dan yang keempat, pelengkap. Pelengkap tidak dapat menjadi subjek sebab tidak dapat dipasifkan. Contoh, ayah membelikan aku baju baru. Baju baru merupakan pelengkap. Aku di sini adalah objek, membelikan adalah predikat, dan subjek adalah ayah. 5. Keterangan. Keterangan dapat dipindah-pindah posisi atau letaknya bebas sesuai kebutuhan dalam suatu kalimat. Keterangan dapat menempati posisi di awal atau akhir kalimat, atau bisa juga ditempatkan di antara subjek dan predikat. Keterangan umumnya didahului oleh kata depan. Kata depan tersebut adalah seperti, di, dari, ke, tentang. Contoh, Andi menonton film di bioskop. Andi merupakan subjek, menonton adalah predikat, dan keterangan di sini merupakan keterangan tempat, yaitu di bioskop. Saya akan menjelaskan tentang pola dasar kalimat. Yang pertama ada subjek dan predikat. Contoh kalimatnya, ayah bekerja. Ayah sebagai subjek dan bekerja sebagai predikat. Lalu yang kedua ada petani bercocok tanam. Petani sebagai subjek, bercocok tanam sebagai predikat. Lalu pola kalimat yang kedua ada subjek, predikat, dan objek. Contoh kalimatnya, yang pertama, ibu menanak nasi. Ibu sebagai subjek, menanak sebagai predikat, dan nasi sebagai objeknya. Lalu pola kalimat yang ketiga
ada subjek, predikat, dan pelengkap. Contoh kalimatnya yang pertama, tubuhnya berlumuran keringat. Tubuhnya sebagai subjek, berlumuran sebagai predikat, dan keringat itu sebagai pelengkap. Lalu pola kalimat yang keempat ada subjek, predikat, dan keterangan. Contoh kalimatnya, anak-anak bermain di lapangan. Anak-anak sebagai subjek, bermain sebagai predikat, di lapangan sebagai keterangan. Di lapangan di sini sebagai keterangan tempat. Lalu pola kalimat yang kelima ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh kalimatnya, ibu membeli sayur-sayuran di pasar tradisional. Ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, sayur-sayuran sebagai objek, di pasar tradisional sebagai keterangan. Di sini sebagai keterangan tempat. Lalu pola kalimat yang keenam ada subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contoh kalimatnya, ibu membelikan adik pakaian baru. Ibu sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, adik sebagai objek, dan pakaian baru sebagai pelengkapnya. Lalu pola kalimat yang ketujuh, subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, tubuhnya berlumuran keringat karena bekerja keras seharian. Tubuhnya sebagai subjek, berlumuran sebagai predikat, keringat sebagai pelengkap, karena bekerja keras seharian sebagai keterangan. Lalu pola kalimat yang ke-8, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Agak panjang. Contoh kalimatnya, ibu membelikan adik sepatu baru pada hari Minggu. Saya akan menjelaskan tentang kalimat majemuk. Ada 3 jenis kalimat majemuk. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat ini memiliki 2 kalimat dasar atau lebih. Kalimat ditandai dengan kata hubung intra kalimat yang menyatakan kesetaraan. Misalnya dan, tetapi, sedangkan, serta, namun, lalu, kemudian, atau. Contoh kalimatnya, gempa dan tsunami mengguncang pantai Pangandaran dan rumah-rumah hancur. Kepala negara mengemukakan sambutannya, kemudian beliau menyerahkan bantuan kepada para korban. Lalu yang kedua ada kalimat majemuk tak setara atau bertingkat atau subordinatif. Kalimat ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Induk kalimat dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal, sedangkan anak kalimat tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Kata penghubung yang dapat digunakan untuk kalimat ini antara lain sebagai berikut. Jika, ketika, supaya, walaupun, kalau, waktu, agar, sekalipun, apabila, setelah, sebab, biarpun, andai kata, dan sampai bagaimanapun. Contoh, dia datang ketika saya sedang tidur. Lalu yang kedua, meskipun usianya sudah lanjut, semangat belajarnya tak pernah padam. Lalu yang ketiga ada kalimat majemuk lesapan atau rapatan. Kalimat ini adalah kalimat majemuk yang mengalami pelesapan unsur-unsur kalimat yang sama. Unsur yang dimaksud hanya dimunculkan satu kali. Contoh, saya datang terlambat sehingga saya tidak dapat mengikuti kuliah pertama. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat.